Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, subscriber channel YouTube Dr. Tanaman, hari ini kita mendapat tamu istimewa, Profesor Arif Satria, Rektor Institut Pertanian Bogor yang fenomenal, yang membawa IPB sebagai perguruan tinggi nomor 1 di Indonesia. Hari ini kita akan berbincang singkat dengan beliau untuk mendapatkan komentar beliau tentang profesi dokter tanaman dan apa yang harus disiapkan oleh dokter tanaman menghadapi era baru pertanian 4.0, precision agriculture. Berikut perbincangan singkat saya dengan Profesor Arif Satria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih. Terima kasih banyak atas kesediaan Profesor Arif Satria, Rektor IPB, untuk berbincang singkat dengan channel YouTube Dr. Tanaman Budi Cahyono. Suatu kehormatan yang besar bagi kami untuk bisa berbincang dengan Bapak di tengah kesibukan yang luar biasa. Diizinkan Bapak, saya menyampaikan sedikit pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apa komentar Bapak mengenai profesi dokter tanaman? Meskipun secara teori belum ada, ini profesi yang de facto ada. Nah, memang harusnya ada, Pak. Ini dokter tanaman ini justru yang saat ini sangat-sangat penting karena pertanian ini kan sekarang penyelamat ekonomi bangsa, ya, dengan tumbuh tetap 2,19%. Sehingga salah satu komponen yang terpenting dalam sektor pertanian ini kan tanaman pangan, tanaman perkebunan, hortikultur, ya, tanaman hias, ya, yang semua ini memang menurut saya memerlukan kesehatan tanaman itu menjadi penting. Jadi kalau tanamannya nggak sehat, ya tidak akan menghasilkan secara ekonomi. Nah, supaya bisa menghasilkan ekonomi, maka harus sehat. Supaya sehat gimana ya? Harus ada dokternya. Sehingga alumni proteksi tanaman itu yang ada di mana-mana, termasuk di IPB, itu harus menjadi dokter tanaman, Pak. Kalau dokter hewan ada, dokter manusia ada, ini dokter tanaman juga harus ada. Termasuk kalau di kita saat ini kan sudah bisa mendeteksi tentang kondisi pohon melalui USG. Jadi pohon-pohon itu kita USG sejauh mana tingkat kerapuhannya. Nah, sehingga kalau memang sudah rapuh, ya kita tebang. Nah, kita pun di IPB sekarang sudah mampu untuk terus mendeteksi ya pohon-pohon sehingga meminimalkan pohon tumbang. Karena jumlah banyak sekali, sehingga di USG juga banyak sekali. Nah, di masa COVID ini memang kita juga kurang tenaga untuk bisa mendeteksi semua pohon. Nah, ya masih ada yang tumbang lah gitu ya. Tapi juga kita punya peran di istana, Pak. Jadi istana yang ada di Indonesia ini adalah IPB mendapat tugas untuk merawat istana dari sisi pohon, dari sisi hewan, ya, flora fauna kita kelola supaya kesehatan terjamin. Oh, jadi di Istana Presiden bukan hanya dokter kepresidenan, Pak, ya, ada dokter Istana Presiden. Ya. Luar biasa. Dokter tanaman juga ada, dokter hewan juga ada. Ya, lengkap, luar biasa. Jadi Bapak menyebut ada USG untuk pohon. Ini memang pemanfaatan Internet of Things, juga vision teknologi sudah begitu maju ya saat ini untuk pertanian, dan pertanian bergeser menjadi precision agriculture, di mana kita memanfaatkan teknologi paling modern untuk mengoperasikan pertanian kita. Nah, pendapat Bapak mengenai precision agriculture ini seperti apa, Pak? Dan bagaimana nih peran dokter tanaman di era yang baru? Jadi dokter tanaman itu dengan 4.0 itu harus lebih canggih lagi. Jadi dengan konvensional, daunnya diambil, bawa ke lab. Sekarang semua tinggal gunakan handphone, smartphone, foto, ketahuan penyakitnya apa. Nah, kemudian menggunakan artificial intelligence, sudah kalau tahu penyakitnya ini, obatnya ini. Jadi semua mestinya sudah bisa dikelola dengan teknologi, ya. Nah, ini di PTN sendiri kan sebenarnya sudah bisa untuk mendeteksi
dengan integrated pest management itu dengan smart method ya, dengan metode yang pintar ya, sudah bisa dengan IoT, dengan menggunakan handphone, semua sudah canggih. Nah sekarang tinggal dipercepat aja pelaksanaannya di lapangan ya untuk petani-petani gitu. Sehingga petani-petani kalau ada masalah penyakit tanaman ya cukup keluarkan smartphone-nya aja, tinggal dipotret keluar. Itu ya sesuatu yang menurut saya penting supaya apa? Supaya petani terbantu dengan 4.0. Jadi sehingga 4.0 itu tidak terkesan megah, wow jauh dari petani. Justru ini untuk membantu petani dan mudah. Petani tidak perlu lagi menghubungi penyuluh, kemudian penyuluh ngambil sampel dibawa ke kampus, dibawa ke lab, dianalisis, butuh waktu lama, ya kan? Supaya iya. Ya, ini karena waktu Bapak sangat singkat, ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Apa pesan-pesan Bapak untuk generasi milenial, khususnya mahasiswa pertanian nih, Pak, terkait dengan dokter tanaman, kesehatan tanaman, dan agriculture 4.0? Ya. Silakan. Ya, ini profesi yang menurut saya harus diperkuat, profesi baru yang harus diperkuat. Memang para dokter tanaman ini dilengkapi dengan teknologi 4.0 sehingga benar-benar sesuatu yang unik dan sesuatu yang memang sangat penting untuk mengatasi tadi, tidak hanya masalah penyakit, juga masalah hama. Ini harus diselesaikan dengan cara seperti apa ya. Jadi menurut saya percepatan itu menjadi penting, dan kemudian kedua adalah yang saya sebut sebagai teknopreneur atau sociopreneur. Jadi teknopreneur itu berarti kan memanfaatkan inovasi-inovasi untuk kepentingan usaha, untuk kepentingan bisnis. Jadi nanti sekarang ini ada konsultan rayap, ke depan ada konsultan penyakit tanaman. Nah, saya kira dengan semakin banyaknya orang yang bergerak di bidang pertanian, saat ini kan banyak sekali orang sudah mulai bisnis pertanian, apalagi di masa COVID ini. Karena yang paling menguntungkan sekarang pertanian. Nah, di saat inilah kemudian profesi dokter ini justru semakin penting dan diperlukan. Kalau saya melihat kemarin di puncak di daerah Cipanas sana ada greenhouse besar sekali milik orang Belanda, ternyata yang mengelola penyakit tanamannya orang-orang IPB. jadi secanggih apapun greenhouse sebesar apapun tetap memang memerlukan penyakit tanaman, apalagi memang yang berada di yang sangat rentan terhadap penyakit, terhadap hama, terhadap variasi iklim ya, ke cuaca ya, yang ini harus segera diperkuat. Saya yakin kita bisa, Pak. Kemudian yang kedua sociopreneur. Sociopreneur itu berarti yang memanfaatkan inovasi untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan kemasyarakatan ya, dan itulah menurut saya di era sekarang ini perlu banyak mahasiswa yang terjun ke lapang, ada di desa-desa, mendampingi petani, ya termasuk mengedukasi bagaimana cara menyelesaikan secara mandiri masalah penyakit tanaman. Profesi dokter tanaman itu menurut saya ke depan memang ya antara lain juga membuat petani-petani sebagai dokter tanaman. Jadi secara sisi ada profesi petani, kita sebagai akademisi menjadi dokter, alumni menjadi dokter, tapi petani juga harus kita didik menjadi dokter supaya bisa mengobati dirinya sendiri. Karena bukan apa, karena lahan kita luas sekali, jutaan hektar, kan tidak mungkin ditangani hanya oleh segelintir orang yang berprofesi sebagai ahli pertanaman ya. Tapi semakin banyak orang yang memang berperan sebagai ahli, semakin banyak masyarakat ya. Semakin banyak masyarakat yang berperan sebagai ahli, sebagai dokter, maka menurut saya semakin baguslah untuk kesehatan tanaman ini. Jadi moga-moga untuk kesehatan tanaman ini masyarakat juga akan sukses mengobati diri sendiri supaya mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Nah, sehingga profesi ini mengembangkan teknologinya, mengembangkan inovasinya. Nah, saya kira kalau punya manfaat untuk petani kan juga pada akhirnya untung kita juga semua akan merasakan manfaatnya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Budi. Terima kasih banyak atas waktu Bapak. Terima kasih. Sukses ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam.